tersangka BLBI. 1. Adik kandungnya namanya Hasim, tersangka BLBI juga. 2. Adik iparnya namanya Tommy, inkrah membunuh hakim, di penjara. Oke. Prabowo-nya berdasarkan keputusan DKP penculik. Ada 4 isu yang saya mau bahas tentang videonya Adian. Yang pertama adalah soal Sudajat Jiwandono yang dia tuduhkan penjahat BLBI. Adian, Sudajat Jiwandono itu oleh Jaksa Agung di zaman itu di SP3 tahun 2003. Jadi kau pertanyakan aja Jaksa Agung di zaman itu. Yang kedua, kasusnya Pak Hasim. Adian, Pak Hasim itu tidak dituduh pengemplang BLBI. Ada kesalahan administrasi proses yang menurut BI dia lakukan, yaitu batas pemberian minimum kredit BMPK, batas minimum pemberian kredit dilakukan oleh Pak Hasim kepada Bank Industri. Jadi Pak Hasim di situ bukan pidana korupsi, bukan kejahatan BLBI. Pengacaranya itu Hotman Paris, kau tanya itu Hotman Paris, Hutapea. Terus yang ketiga Tommy Soeharto. Adian, Tommy Soeharto itu adalah mantan adik iparnya Pak Prabowo. Nggak layak kau kaitkan ke Pak Prabowo, Adian. Kalau itu sarjana hukum, kau bilang, malu kampusmu kalau kau begitu. Sama seperti ini, Adian. Kalau kau dikaitkan sama adik iparmu, kandung, terpidana kasus narkoba yang terakhir lepas dari tahanan LP Tangerang. Kan adik iparmu itu terpidana narkoba, dia. Dikaitkan sama kau layak tidak? Kan tidak layak kan, apalagi dalam pencalekanmu, anggota dewan kau. Ya dia berbuat itu, ya dia, kau kan enggak. Kau wise lah, kau bilang kau sarjana hukum. Lalu Pak Prabowo kau tuduh, kau bilang DKP hasilnya penculik. Mana yang kau baca? Kepres Presiden Habibie memberhentikan Pak Prabowo dengan hormat, artinya Pak Prabowo purnawirawan, purna dia Adian, dan dia mendapatkan pensiunnya Adian. Jadi jangan kau eksploitasi lah isu HAM per 5 tahun untuk kepentingan politikmu agar duduk di sana. Sutet aku tanya, dari tahun 97 kita advokasi, bagaimana sekarang warga Sutet? Hak-haknya mereka kau perjuangkan tidak di DPR itu, Adian? Tidak, bahkan komisi yang kau tempati tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Sutet sana, Adian. Jadi sudahlah, berhentilah kau dengan cara-cara mengeksploitasi gini. Oke? Halo. Ya, barusan kita melihat, saya mengambil dari TikTok Baby Parpol 88 ya. Di situ ada disanggah ucapan dari Adrian Natitupulu. Ditanggapi oleh Bung Sanggap Subakti SHMH, aktivis 98 Forkot. Dahulu saya juga kagum terhadap Bung Adrian, tetapi ya belakangan saya melihat mulai dari dia ya banyak di TikTok kita lihat melabrak Budiman Sujatmiko dan lain-lain yang perkataan yang hanya itu saja dalam 5 tahun. Dan tadi kita juga lihat apa yang diutarakan oleh Adrian telah dibantah sangat mudah sekali untuk membantahnya. Dan yang sering dimainkan oleh satu orang ini, aktivis 98, dia membawakan selalu tentang dipecatnya Bapak Prabowo dahulu dengan mengaitkan kasus penculikan mahasiswa dan sebagaimana dikait-kaitkan yang tadi telah dijawabkan dengan ipar dan sebagaimana, padahal Bapak Tommy Soeharto itu adalah mantan adik iparnya. Dan juga ingat Bung Adrian, Bapak Prabowo ketika pada waktu itu ya 98 ke Cendana, beliau masuk ke sana, beliau dibilang dicap apa? Pengkhianat bukan? Dan beliau tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Cendana pada saat itu. Mengapa masih dikaitkan? Inikah seorang sosok Adrian? Yang terakhir, yang selalu dibawa oleh Adrian, penculikan. Mengapa? Bos besarmu, yaitu Bunda Megawati,
ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu setelah menggantikan almarhum Bapak Bangsa Gus Dur, menarik pulang Bapak Prabowo ke Indonesia, Bunda Mega tidak membawa Bapak Prabowo ke meja hijau, tidak menyidangkan beliau. Tetapi Bapak Prabowo malah membuat partai yang dirintis sama dulu ketika dirintis oleh Bunda Mega dari PDI menjadi PDIP. Dari 27 Juli kalau nggak salah, kuda tuli. Saya juga masih ada jaket PDI-nya waktu itu, ikut ya, anak-anak muda pada waktu itu pro banget dengan dari partai kecil menjadi besar. Big Boss membiarkan, bahkan Adrian, Big Boss, Bunda Mega, Big Bossmu pernah menjadikan Bapak Prabowo yang kamu selalu bawa-bawa penculikan, pelanggaran HAM. Bunda Megawati menjadikan Bapak Prabowo sebagai wakil presiden beliau, calon wakil presiden beliau. Tentu masih Anda ingat, bukan? Kenapa sosok Megawati yang begitu luar biasa, yang tidak membawa Pak Prabowo ke jalur hijau, menarik pulang ke Indonesia, memberikan kesempatan, bahkan menjadikan beliau sebagai calon wakil presidennya Ibu Megawati. Loh, Anda masih membawa berulang-ulang itu saja. Kenapa Anda tidak berani protes dengan Bunda Megawati? Protes dong dengan Bunda Megawati. Bunda, kenapa waktu itu Bunda ketika menjadi presiden tidak memeja hijaukan Bapak Prabowo? Apakah kurang bukti atau memang Pak Prabowo tidak bersalah? Atau kenapa seorang sosok Prabowo yang Anda bilang penculik, pelanggaran HAM, kok bisa dijadikan calon wakil presiden untuk mendampingi Ibu Mega pada waktu itu? Apakah Anda tidak pernah menanyakan? Bahkan yang Anda benci Bapak Prabowo tersebut, yang Anda benci, yang selalu Anda kritisi setiap 5 tahunan, itu saja. Bos Anda, Bunda Megawati, menganggap Bapak Prabowo sebagai adiknya. Ketika Bapak Prabowo bertemu dengan Bunda Megawati selalu memasakkan, oh nggak salah, nasi gorengnya. Bapak Prabowo sangat suka makanan yang dibuat oleh Big Boss Anda, Bunda Megawati. Anda ingin mengkritisi yang sudah seperti layaknya adik dari Big Boss Anda setiap per 5 tahun. Kenapa Anda tidak pertanyakan kepada Big Boss Anda? Salam berpikir, salam waras. Jadi stop. Presiden yang pernah menjabat di seluruh Indonesia, mulai dari almarhum Bapak Bangsa, B.J. Habibie, Gus Dur, Bunda Megawati, Big Boss Anda, bahkan sampai Presiden sekarang Insinyur Joko Widodo yang dari partai PDIP, tidak ada satu orang pun yang membawa Bapak Prabowo untuk di meja hijaukan, untuk dihukum. Apakah karena kurang bukti atau memang Bapak Prabowo tidak bersalah? Presiden yang ada di seluruh Indonesia yang pernah menjabat tidak pernah membawa Bapak Prabowo ke ranah hukum, termasuk Big Boss Anda, Bunda Megawati. Salam Pancasila. Mari kita ciptakan Indonesia yang penuh cinta damai, penuh kasih sayang, dan toleransi. Dan sudah kuno, sudah basi, itu saja yang dibawa. Basi, cari yang lain. Oke? Salam Pancasila.